pemirsa dimanapun Anda berada. Senang saya rasanya bisa berjumpa kembali di Haba Urinang bersama saya Luciada, dan selama 60 menit ke depan saya akan berbincang bersama narasumber kita, tentang tamu kita di sore hari ini untuk membahas topik pemenuhan hak-hak disabilitas dan korban kekerasan di Aceh. Ya, pemirsa, para penyandang disabilitas ini bukanlah individu yang serta-merta tanpa daya dan upaya. Beberapa kemampuan dan keterangan mereka yang juga patut diapresiasi, seperti antara lain Garsa Kanser tanggal 9 ya. Jelasin rangkaian lainnya nanti dan juara berbagai lomba olahraga. Nah, keberpihakan negara terhadap para penyandang ini salah satunya dengan memberikan kuota dalam penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Nah, sore hari ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa-apa saja hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana kita menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Dan jangan lupa nanti di segmen kedua dan segmen ketiga saya akan membuka telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar pemenuhan hak-hak disabilitas dan korban kekerasan di Aceh. Ya, selamat sore. Saya sudah bersama Presidium Balai Syura dan dosen Fakultas Teknik Usia, ada Kak Suraya Kamaruzaman STLLM MT. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Panjang banget. Panggilannya cukup Kak Suraya. Kak Ayah, jangan buaya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kak Ayah sudah hadir di Aceh TV. Kita akan berbincang banyak sekali tentang perempuan juga ya. Kemudian selamat sore, assalamualaikum untuk Kariswati SPDIMS. Iya, selamat sore Tia. Selamat sore, ini selaku Direktur Flower Aceh ya. Ya. Dan ini wajah yang cantik ini nggak asing lagi di Aceh TV ya pastinya. Sering mengisi beberapa talk show yang membahas tentang keberpihakan beliau terhadap korban kekerasan anak dan juga perempuan ya, Kak Riris. Selamat datang Kak Riris. Terima kasih, kok selamat datang lagi ya. Terima kasih. Ini ada Kak Putri Handika SPD selaku Manajer Program Natural Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya Kak Putri? Saya alhamdulillah baik, sehat dan ceria ya. Mulia. Putri. Iya. Umurnya berapa sayang? Saya baru aja menyelesaikan studi ya, S1, jadi kira-kira 20-an 3. Masih muda ya. 23. Ini 23. Umur saya waktu itu masih rajin goes sepeda. Ini beda generasi nih semua nih ya. Iya, benar. Dia sudah punya concern yang luar biasa kepada teman-teman disabilitas ini, luar biasa. Betul. Seumuran Kak Ayah dulu kayaknya ya. Waktu zaman Kak Ayah aktivis. Oke, baik. Tapi saya pertama saya ingin ini ya mendengar cerita tentang Putri ya. Iya. Putri ini fokusnya katanya untuk Ya. seperti apa sih pertama kalinya apa yang untuk Natural Aceh ini dari Putrinya sendiri, idenya atau bagaimana? Sebenarnya kami ini idenya berkelompok, kami mendiskusikan kira-kira ternyata di Aceh ini khususnya untuk masalah-masalah atau isu-isu disabilitas itu kurang terangkat, kurang adanya orang yang mengadvokasikan hak disabilitas, sehingga dari pandangan masyarakat itu untuk disabilitas itu mesti salah konsepsi. Mereka mesti memikir kalau disabilitas itu hanya bisa meminta-minta, hanya bisa duduk di rumah. Kalau misalnya nggak ada bantuan orang lain, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami timbullah ide, yaitu melakukan pemberdayaan atau melakukan yang namanya penelitian lebih dalam mengenai apa sih yang sebenarnya sekarang dibutuhkan oleh kelompok disabilitas. Dan ternyata setelah kami melakukan beberapa FGD dan workshop, mereka mengungkapkan bahwa mereka saat ini kami ingin diperlakukan sama halnya dengan manusia biasa, manusia yang lainnya. Kami tidak ingin dibeda-bedakan karena kami ini adalah disabilitas. Tapi kami ingin misalnya seperti yang telah kami rangkum dan kami catat beberapa poin yang emang butuh untuk diadvokasikan atau dikampanyekan ke masyarakat luas atau ke pemerintah selaku pemegang kebijakan itu mengenai
pekerjaan. Ya, mereka ingin mereka itu bisa bekerja, dan pemerintah Aceh pun sudah mengeluarkan ya kanun ketenaga kerjaan bahwa kelompok disabilitas memiliki 1% hak 1% di swasta, Oh iya, 2% di pemerintah, Ya. seperti itu. Tapi kenyataannya dari laporan yang kami terima dari organisasi-organisasi disabilitas, untuk di Kota Banda Acehnya itu baru 6 orang yang bekerja untuk teman-teman disabilitas dari total jumlah kelompok disabilitasnya itu 570 orang. Dan itu aktif semua. Ya, mereka enggak semuanya aktif. 570 itu dia belum bisa terdeteksi yang muda kah, yang bisa bekerja kah, yang tua kah. Dan itu lagi salah satu masalah terbesar, mungkin nggak hanya di Aceh, tapi Indonesia dan seluruh dunia, tidak adanya data yang akurat, ya. dan tidak adanya data terpisah, anak-anak kah, dewasa kah, atau tua kah untuk data-data disabilitas. Nah, kalau untuk masyarakat yang seperti kita ini ya Putri ya, bagaimana cara kita menutupi ataupun melengkapi kekurangan yang ada pada mereka, katakan seperti mungkin ada hal-hal yang memang mereka tidak mampu untuk menyelesaikan, ini bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Putri? Seharusnya kita sebagai masyarakat yang bersosial, ketika kita melihat misalnya disabilitas, mereka ada keinginan untuk keluar dari rumah, itu kita harus menerima mereka dan membantu mereka. Misalnya dalam masalah, misalnya kita bilang masalah misalnya transportasi, ketika mereka mau keluar itu ada beberapa jalan yang emang tidak menyediakan untuk teman-teman tunanetra misalnya, ataupun tunadaksa. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang di luar sana yang seperti kita ini, kita itu harus menerima mereka dengan ikut membantu, mendorong mereka atau membina mereka. Jadi itu kita bisa bilang terbentuklah suatu masyarakat inklusi namanya, ketika kita saling membantu antara disabilitas dan non disabilitas. Ya, Putri dan juga tim Natura kan sudah melakukan penelitian ini. Bagaimana, apakah kita masyarakat Aceh sudah mengapresiasikan apa yang tadi Putri katakan, seperti yang meringankan mereka, membantu mereka dan segala macam, atau ini hanya sebagai lisan aja nih gitu, gimana Put? Yang sudah Putri melakukan observasi ya, melalui observasi, melalui wawancara dan melalui FGD, untuk Kota Banda Acehnya, alhamdulillah itu sudah masyarakat sudah sedikit menerima dan terbuka akan keadaan disabilitas tersebut, dan sudah ada terbentuknya itu seperti masyarakat yang inklusi, di mana sesama organisasi, baik itu organisasi disabilitas, organisasi yang bukan disabilitas seperti organisasi perempuan atau organisasi anak muda, itu sudah menjadi satu, saling gimana ya cara bilangnya, memperkuat isunya ya. Udah saling memperkuat dan saling tolong menolong. Saya coba saya kasih satu contoh, misalnya yang saya sangat salut itu seperti Aldi ya, maaf saya menyebutkan nama dia di sini. Dia itu seorang disabilitas, mungkin semuanya tahu dia peserta magang di Flower juga ya. Dia itu aktif di mana-mana, dan masyarakat pun sudah menerima dia dengan baik dan sempurna, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Ini gimana Kak yang ngelihat anak-anak muda ini kan semakin peka ya dengan kondisi yang ada di sekitar kita, ini gimana nih Kak yang menanggapinya? Ini sebagai orang Keren memang, enak aja. Saya kebetulan mengajar salah satu mata kuliah PPKN, dan kemudian saya minta mahasiswa saya untuk membuat artikel tentang sejauh mana pemerintah Kota Banda Aceh sudah punya keberpihakan kepada teman-teman disabilitas. Ternyata yang menarik, mereka nggak sekedar buat artikel, mereka riset.
Mereka datang, mereka melihat bangunan, mereka foto. Jadi ketika presentasi itu jadi mereka bisa buktikan. Nah, memang tak seperti yang disampaikan tadi, masyarakat sudah mulai punya perhatian, tetapi fasilitas pendukung untuk memudahkan akses teman-teman disabilitas itu masih sangat jauh. Misalnya mereka memotret, salah satu contohnya itu adalah halte Trans Kutaraja. Itu hampir semua halte itu kan sebenarnya ini kecuraman itu luar biasa, sehingga saya aja tidak akan jalan di situ. Saya akan lebih memilih tangga karena merasa tidak aman. Kecuramannya itu tidak sesuai dengan standar yang keamanan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngamatin, nggak usah jauh-jauh, jalan utama aja, trotoar jalan utama itu belum ada misalnya pembatas tengah untuk teman-teman yang tidak bisa melihat. Seharusnya dia kan agak naik sedikit, ada garisnya. Nah, itu juga tidak. Ada banyak lain yang ditunjukkan oleh mahasiswa saya. Yang saya senang mereka peka, mereka tahu mahasiswanya, artinya mencari apa kira-kira indikator yang dibutuhkan untuk melihat sejauh mana sebuah pembangunan dan sebuah kota sudah ramah kepada dan bisa membuat teman-teman disabilitas bisa akses kemana saja. Itu satu. Tapi di luar itu sedih juga sebenarnya melihat bahwa sampai hari ini kita merdekanya sudah berapa lama ya, tapi ternyata di ibu kota provinsi saja fasilitas bangunan, jalan, transportasi dan kendaraan umum itu sama sekali belum mendukung persoalan kebutuhan teman-teman. Saya dulu tahun berapa ya, tahun 2002 sempat melihat di salah satu kota di Australia, jadi kan itu bus umum. Begitu mau masuk ibu-ibu dengan kursi roda, busnya itu ada pegas yang langsung turun sampai sejajar dengan kursi roda, sehingga kursi roda bisa masuk dan bisa naik lagi. Dan kemudian naik lagi, sehingga jadi kendaraannya yang disesuaikan, bukan teman-teman disabilitas yang harus menyesuaikan. Itu saya terkesan sekali melihat. Dan kemudian karena kesadaran masyarakatnya, dalam bus itu kan ada tempat yang ditulis. Walaupun kosong, tidak ada yang naik yang pakai kursi roda atau berkebutuhan khusus, tidak satupun, walaupun tempat lain penuh, tidak satupun yang menempati. Mereka betul-betul menghormati dan itu adalah bukan tempat mereka, jadi itu dibiarkan karena nanti mana tahu ada yang naik. Jadi kalau kadang-kadang di tempat kita tuh saya pernah lihat tuh kursi untuk ibu hamil misalnya di bandara, bapak-bapak merokok duduk di situ misalnya. Itu pernah saya amatin ketika dulu belum ketat sekali soal penggunaan rokok misalnya. Nah, jadi ini contoh yang paling simpel kalau kita bicara sejauh mana pertama negara melihat bahwa ini adalah hak rakyat yang harus dipenuhi bagaimanapun kondisinya. Yang kedua, bagaimana masyarakat juga seperti yang disampaikan tadi bahwa dia harus saling mendukung, saling tolong sebagai sebuah masyarakat yang sudah inklusi. Nah, ini tapi ya kalau Aldi sih memang luar biasa sekali. Tapi butuh perjuangan teman-teman disabilitas saat ini kerja keras untuk membuat pemerintah kita lebih peduli. Kayaknya cuma saya yang nggak kenal Aldi ini. Oh, nanti kita undang. Dia duta disabilitas. Ya, mungkin besok bisa diundang ya Kak Iris. Boleh, ya. nanti kita ajak ke sini ya. Dia dulu pernah magang di Flower. Pernah di Flower dan dia cukup aktif ya Kak dan cerdas ya. Jadi kalau ketika beliau magang pun, tapi dia juga memberikan ide-ide dan kontribusi yang cukup nyata untuk Flowernya juga. Aldi sendiri dalam masa pendidikan masih? Aldi sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke. Nah, Kak Ayah kembali lagi tadi hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa dari Kak Ayah sendiri, ini hasilnya dikemanakan? Apakah nyep begitu saja atau memang ini diaplikasikan mereka? Apakah membuat sebuah proposal misalkan ke pemerintah atau bagaimana? Belum, karena waktu itu saya membagi kelompok mahasiswa, setiap kelompok punya presentasi dan isu-isu yang saya ambil itu memang isu-isu terkait dengan isu sosial, ya, dan kaitkan kemudian dengan bicara soal nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ingin saya lakukan adalah sebenarnya waktu itu memang menggali dan mendorong kepekaan mahasiswa sebagai generasi muda untuk melihat persoalan-persoalan sosial samping di sekitar mereka, karena suatu saat mereka akan jadi pemimpin. Nah, jadi memang itu belum advokasi ke pemerintah karena tidak
ini soal waktu mata kuliah itu kan cuma 16 kali tatap muka, nggak terkejar. Jadi RTL ya Kak. Kecuali dilakukan melalui organisasinya mahasiswa. Tapi kalau proyek kelas tidak mudah karena ada 16 kali masuk itu 14 kali tatap muka, tapi ada 14 topik yang harus dibahas sehingga itu waktunya ya. Nah, tapi 60 kalau mata kuliah umum dan tapi target saya untuk membuat mereka itu benar-benar peka itu yang tercapai. Ketika saya lihat mereka misalnya jadi mereka bukan tulis teori, bukan cuma cari, tapi yang saya nggak duga mereka keliling kota Banda Aceh lalu melihat lalu menganalisa dan kemudian mereka mengkaitkan dengan undang-undang perlindungan disabilitas. Nah, buat saya itu untuk tahap saat awal 2 SKS mata kuliah itu sudah luar biasa. Wow, bisa sampai nyampe nih duduknya nih, asik nih Kak Riris. Audit aksesibilitas ya. Benar. Nah tadi yang seperti Kak Aya ceritakan di negara ya, di negara luar ini sudah memperlakukan hak-hak para penyandang disabilitas dengan semestinya. Nah mungkin untuk para ini ya pejabat mungkin saya takut ngomong nih jadinya. Ini mudah-mudahan pejabat yang ada di pemerintah Aceh ini bisa studi banding mungkin. Nggak harus dibanding, bisa lihat di internet. Diskusi sama Baca, kami. diskusi sama kami tuh kata. Diskusi sama mereka yang sudah riset dan berkecimpung langsung. Betul. Nah kalau negeri jangan cuman holiday tapi cobalah kita tiru. Melihat Iya, hal-hal benar. praktik baik ya, Betul inovasi. sekali. Kita nanti balik lagi ya, Kak Riris, Ya. Kak Aya dan juga Oke. Kak Putri, tetap di Abor gitu.